Hai, aku Yuni Juniors. Hai, aku Enye. Hai, nama saya Enki Jemiraga. Pandangan geografi klasik adalah tahap awal perkembangan geografi sekitar abad ke-6 hingga abad ke-1 sebelum Masehi, yang masih banyak dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Namun mulai berkembang ke arah pengetahuan berbasis observasi dan pemetaan melalui para penjajah dan ilmuwan, seperti Eratosthenes dan Ptolemeus. Ciri-ciri pandangan geografi klasik, pengaruh mitologi dan cerita rakyat. Pengetahuan tentang bumi pada masa ini masih sangat kental dengan mitologi dan cerita rakyat, meskipun perlahan mulai bergeser ke arah pendekatan yang lebih logis atau masuk akal. Nah, dalam pandangan ini adanya fokus pada pemetaan serta penerapan matematika dan astronomi, yaitu yang pertama fokus pada pemetaan dan deskripsi. Bangsa Yunani dan Romawi mulai menerapkan ilmu geografi untuk melakukan pemetaan deskripsi wilayah. Yang kedua, penerapan matematika dan astronomi. Ilmu pasti seperti matematika dan astronomi mulai dimanfaatkan untuk memahami bentuk dan dimensi bumi. Dalam pandangan ini juga terdapat tokoh ilmuwan serta penjajah yang memberikan pandangan, yaitu Thales. Dia mengemukakan pendapat tentang bumi seperti bumi berbentuk silinder yang mengapung di atas air. Eratosthenes memberikan penjelasan yang lebih akurat dan rinci tentang peta dunia. Ada juga Herodotus menekankan eratnya hubungan perkembangan masyarakat dengan faktor geografi dan menciptakan peta dunia yang membagi bumi menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Libya. Claudius Ptolemeus menulis buku Graphike Unificensis yang menjelaskan geografi sebagai penyajian peta permukaan bumi. Strabo, salah satu pelopor logografi yang banyak mencatat dan menjelaskan berbagai tempat di muka bumi berdasarkan penjajahannya. Nah, dalam pandangan ini terdapat juga logografi dan konteks hubungan manusia dan lingkungan, di mana dapat diketahui yaitu logografi munculnya cabang ilmu geografi yang menceritakan berbagai tempat di muka bumi berdasarkan hasil penjajahan dan pengamatan, seperti yang dilakukan oleh Heathaus, Herodotus, dan Strabo. Konteks hubungan manusia dan lingkungan, terjadinya perkembangan memahami hubungan timbal balik antara manusia dan sekitarnya. Pandangan geografi modern berfokus pada kajian tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya dalam upaya penyelesaian masalah sosial dan lingkungan, memanfaatkan teknologi canggih seperti SIG dan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami interaksi spasial dan temporal secara komprehensif. Nah, geografi modern telah berkembang dari hanya mempelajari fenomena fisik menjadi disiplin yang lebih praktis dan analitis, seperti yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant dan Alexander von Humboldt. Dalam pandangan ini sudah ada fokus ruang lingkup, proses mencari solusi dalam penyelesaian masalah, teknologi dan analisis, serta tokoh-tokoh penting yang melandasi pandangan ini. Yang pertama, fokus dan ruang lingkup. Lingkup fokus praktis. Geografi modern lebih fokus pada kajian praktis tentang karakteristik, tempat, dan fenomena yang ada di dalamnya, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Yang kedua, penyelesaian masalah. Ilmu geografi saat ini menjadikan instrumen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi manusia. Terus yang ketiga, interdisipliner. Geografi modern tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu lain dan berkembang sejalan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang keempat,
teknologi dan analisis. Pemanfaatan teknologi geografi modern menggunakan alat-alat canggih seperti komputer, pemetaan satelit, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk menganalisis data spasial secara efisien. Nah, analisis spasial temporal, pendekatan analisis spasial temporal menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk melihat fenomena di ruang dan waktu, melengkapi analisis kuantitatif yang kadang terbatas. Yang kelima, tokoh penting dan konsep. Immanuel Kant berpandangan bahwa geografi adalah disiplin ilmu yang mengkaji benda dan gejala yang tersebar serta bersosialisasi di ruang. Alexander von Humboldt memperkenalkan studi yang memiliki hubungan antara vegetasi dan ketinggian tempat ekologi serta menganalisis karakteristik fisik dan biologi suatu wilayah. Dan Peter Hager, tokoh geografi yang berperan penting dalam perkembangan geografi modern, khususnya dalam upaya pemecahan masalah. Nah, perbedaan geografi klasik dan modern yaitu geografi klasik geografi klasik cenderung bersifat deskriptif dan fokus pada penemuan, sedangkan geografi modern lebih analitis. Materi pembelajaran geografi di sekolah dasar atau SD merupakan bagian penting dari kurikulum yang membantu siswa memahami lingkungan mereka dan sosial di sekitar mereka. Nah, adapun tujuan pembelajaran geografi di SD yaitu yang pertama, memahami konsep dasar geografi seperti bumi, peta, cuaca, dan iklim, terus mengembangkan keterampilan spasial dan orientasi ruang, dan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan, memahami hubungan antara manusia dengan alam dan budaya di sekitar mereka. Nah, materi pembelajaran geografi di SD itu bumi dan planetnya, peta dan globe, cuaca dan iklim, keadaan alam seperti gunung, sungai, dan danau, hubungan manusia dengan lingkungan, pengaruh antar negara dan fenomena global lainnya. Dari pembelajaran itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mengembangkan pemahaman siswa tentang dunia di sekitar mereka, meningkatkan keterampilan peta dan orientasi ruang, mendorong kesadaran siswa akan pentingnya pelestarian alam. Dan kekurangannya, materi geografi SD terkadang dianggap kurang penting. Pembelajaran geografi di SD seringkali terbatas pada konsep-konsep dasar. Dan tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengajarkan materi geografi. Capaian pembelajaran atau CP. Geografi untuk sekolah dasar atau SD dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Berikut adalah jabaran CP geografi untuk masing-masing fase, yaitu yang pertama fase A dari kelas 1 sampai kelas 2 SD, yaitu mengenal lingkungan sekitar sebagai bagian dari geografi dasar, memahami konsep dasar tentang bumi dan lingkungan, mengidentifikasi ciri-ciri fisik lingkungan sekitar, mengenali bentuk-bentuk geografi sederhana. Fase B dari kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD itu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh manusia dengan lingkungan sekitar, memahami konsep dasar seperti geografi, peta, globe, dan arah mata angin, mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Fase C dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 6 menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis di negara Indonesia, memahami keberagaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan, menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar,
Dan yang poin terakhir, mengenali berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar. Saya dari kelas 1 dengan NIM 250011140157. Di sini